Halo dan selamat malam dari Stasiun Lempuyangan, Jogja. Pada video kali ini saya mau pulang ke Jakarta setelah liburan beberapa hari di Jogja. Oke, jadi saya akan naik kereta api Gajah Wong dari Stasiun Lempuyangan menuju Jakarta di kelas eksekutif. Kenapa saya pilih Gajah Wong? Karena eksekutif termurah Jogja Jakarta. Oke, seperti biasa kita ngeprint boarding pass dulu. Ya, jadi kita akan naik kereta api Gajah Wong dengan nomor perjalanan 137. Saya di XC19A, bangku favorit saya. Oke, ini Gajah Wong persiapan. Oke, kita check in boarding dulu. Ya, jadi saya udah boarding masuk ke peron. Untuk kereta api Gajah Wong nantinya akan disiapkan di jalur nomor 3. Ini kereta api Gajah Wong rangkaiannya lagi dilansir. Dan dilansir ditarik dengan lokomotif merah CC 201 04 02 di Jogja. Loko dari Sumatera yang mutasi ke Jawa. Ya, bisa dibilang loko ini ya loko langsir abadi Yogyakarta. Nanti kita lihat lebih dekat yuk. Jadi untuk kereta api Gajah Wong ini memulai perjalanan dari Lempuyangan pada pukul 9 malam dan rencananya akan tiba di Jakarta pada pukul 5 pagi. Kenapa saya pilih Gajah Wong? Karena yang pertama itu murah, dan yang kedua itu nyampe Jakartanya itu udah pagi dan udah dapat KRL. Jadi saya bisa lanjut naik KRL ke Depok. Untuk eksekutif ada di sisi sebelah barat, ada di sebelah sana. Nanti lokomotifnya juga akan dipasang ke sebelah barat. Jadi persis di belakang lokomotif adalah kereta saya eksekutif 1. Ya, jadi sebelum kita naik kereta, ini saya mau kasih tahu beberapa pilihan kereta api lintas Jogja Jakarta. Untuk termurah itu ada kereta Bengawan pastinya ya. Bengawan dengan relasi Purwosari Solo akan berhenti di Lempuyangan Jogja dan berakhir di Jakarta Pasar Senen. Harga tiketnya nggak sampai 100.000, paling murah. Kalau yang paling mahal itu ada Taksaka atau Argo Lawu Luxury. Itu harganya udah di 1 jutaan lebih. Jadi ini saya tulis di layar pilihan kereta api Jogja Jakarta. Kalian pernah naik kereta yang mana, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Gajah Wong langsir. Oke, untuk penumpang kereta api Gajah Wong dipersilahkan masuk ke dalam rangkaian kereta setelah rangkaian Sri Tanjung di jalur 2 dilansir. Jadi kita OTW ke eksekutif 1 di depan sana.
Oke, ini dia eksekutif 1 K100238. Kita terlebih dahulu lihat lokomotifnya dulu, teman-teman. Oke, jadi lokomotif dinasnya ini CC201. CC201 9220 atau nomor pendeknya 201 110, tipe Cipinang. Oke, lokomotif dinas sudah diketahui. Mari kita langsung masuk ke dalam. Saya di seat 9A. Persis di belakang lokomotif. K100238. Saya di 9A di sini. Ya, saya dapat di kaca yang nggak terlalu lebar, tapi nggak masalah. Padahal target saya itu di kiri belakang, namun ternyata kiri belakangnya itu di 4 delta. Nggak apa-apa. Untuk Mas Theo ada di belakang saya, teman-teman, di seat 8A. Saya bareng Mas Theo kali ini. Jadi seperti ini bangku dari seat 9A. Ini bangkunya udah ala-ala bangku di kereta stainless steel. Ini karena perjalanan malam, kelas eksekutif dapat selimut, teman-teman. Di bangkunya di sini ada meja makan. Dan ini reclining seat, jadi bisa dinaik turunkan, teman-teman. Dan tersedia di sini footrest yang bisa diganjel, meja kecil dan stop kontak. Untuk gantungan ada di sini, tidak tersedia lampu baca. Untuk bagasi cukup luas, teman-teman. Saya berharap semoga K1 ini bisa mode malam dengan sempurna ya, atau ya cukup gelap lah agar bisa tidur. Untuk suhu ruangan di 22 sampai 25 derajat Celcius. Untuk kamar mandi ada 2, di dekat bangku 13 di depan dan di belakang bangku nomor 1 di sebelah sana. Kita lihat toiletnya dulu, teman-teman, mumpung belum berangkat. Wah, toiletnya bagus nih, teman-teman. Toiletnya ini udah dimodifikasi, jadi ini ada wastafel, ada tisu, penerangannya cukup, ada hand dryer. Untuk klosetnya kloset duduk, ada pancurannya di sana, ada exhaust fan, ada cermin di sana. Untuk kereta ini dimodifikasi oleh Balayasa Manggarai, Daup 1 Jakarta. Mantap, teman-teman. Nah, ini Mas Theo udah mulai masukin barang ke bagasi. Mas, dirimu dapat kaca lebar ya, Mas ya? Iya. Saya malah dapat kaca kecil, tapi enggak apa-apa. Mas boleh tukeran enggak, Mas? Mas Theo baru pulang jalan-jalan nih. Ya, jadi seperti ini POV di seat saya ini di 9A yang kacanya kecil. Tapi nggak apa-apa, kayaknya saya mau tidur aja deh untuk perjalanan kali ini. Oh ya, untuk kereta api Gajah Wong ini akan berhenti di banyak stasiun. Setelah ini kita akan berhenti di Wates untuk disusul satu kereta. Lalu nanti di Jatibarang daerah operasi 3 juga akan kena susul, tapi nggak tahu deh saya kebangun apa enggak. Untuk kereta api Gajah Wong diberangkatkan dari Lempuyangan pada pukul 21.00, kurang lebih sekitar 15 menit ke depan. Mantap, bro. Perjalanan malam jam 9 sampai Jakarta jam 5. Selamat datang di kereta api Gajah Wong yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 8 jam 13 menit.
Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi Ini lainnya, bawa aja ya Bapak Anda ya. dapat menghubungi kru kami yang Berat bertugas sekali, dalam ya. perjalanan kali ini. Demi Ya. kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Berangkat Lempuyangan tepat pada waktunya. Terima kasih Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat pulang ke Jakarta, teman-teman. Oke. Keberhentian selanjutnya kereta api Gajah Wong akan berhenti di stasiun Wates untuk disusul satu kereta. Dan kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati perjalanan Anda. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba di stasiun Wates. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wates, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Persiapan stasiun Wates. Kita masuk stasiun Wates pukul 21.25. Dan di stasiun ini kereta api Gajah Wong akan tunggu disusul oleh satu kereta. Masuk Wates di jalur nomor 3. Kita masuk stasiun Wates awal waktu. Dan kereta api Gajah Wong akan diberangkatkan dari Wates pukul 21.45 menit. Sekarang masih 21.28. 15 menit lagi. Tunggu disusul ADP Argo Dwi Pangga. Argo Dwi Pangga dengan relasi Solo Balapan Jakarta Gambir. Ya, namanya juga kereta murah, harus mengalah dengan kereta Argo.
Gajah Wong disusul Argo Dwi Pangga. Restorasi M106503. Ini ada ruang kru, gudang, dan ada musola. Untuk wudhunya di toilet tersedia alas kaki. Untuk toiletnya bisa di sebelah sana atau di sebelah sana. Hangat-hangat beli wedang teh cahaya geprek, harganya hanya 15.000. Sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Masuk stasiun Kutoarjo pada pukul 22:12. Berangkat Kutoarjo pada pukul 22:18. Wah, mode malamnya udah nyala nih teman-teman. Jadi seperti ini mode malam di K100238. Sebenarnya sih udah lumayan tertutup sih ya. Tapi gimana menurut teman-teman? Wah, mantap. Ini sekarang 22:27, setengah 11 malam. Mode malam baru dinyalakan.
selimut tadi sudah ditaruh di bangku dari Lempuyangan, jadi dapat selimut ya untuk penumpang kelas eksekutif. Tapi kalau teman-teman mau fasilitas bantal juga tersedia, namun harus bayar 10.000 ke restorasi. Jadi buat teman-teman yang pengen bantal itu bisa sewa di restorasi Rp10.000 aja. Oke teman-teman, selamat istirahat. Untuk rekaman seperti biasa saya pakai tripod di jendela. Selamat menikmati dan selamat istirahat untuk saya. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di atas rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Kebumen. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Gombong.
Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Purwokerto. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Bumiayu. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Krupuk.
Kami informasikan sesaat lagi, kereta api Gajah Wong akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan untuk mempersiapkan. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Jatibarang. Bagi Anda yang akan turun di stasiun Jatibarang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Selamat datang di stasiun Jatibarang Indramayu. Saat ini kereta api Gajah Wong tunggu disusul kereta api Sembrani dari Surabaya tujuan Jakarta, dan akan diberangkatkan kembali rencananya pada pukul 2:55. Jadi masih ada waktu tunggu sekitar 10 menit ke depan.
kami informasikan sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Bekasi. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi kereta api Gajah Wong akan tiba dan berhenti di stasiun Jatinegara. Oke teman-teman, saya akan turun di stasiun Jatinegara agar memudahkan transit naik KRL komuter lain menuju Depok. Saat ini waktu pukul 5 pagi, jadi kurang lebih waktu perjalanan tepat di 8 jam perjalanan Jogja-Jakarta. Oke, kita masuk jalur 7 stasiun Jatinegara. Kereta api Gajah Wong melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir Pasar Senen. Oke, terima kasih kereta api Gajah Wong. Jadi untuk kereta api Jogja-Jakarta, keberangkatan malam dari Jogja dan tiba di Jakarta sudah bisa transit KRL itu ada banyak ya. Kalau dulu itu saya pernah naik kereta Singasari, itu juga malam ya. Untuk Singasari itu jadwal perjalanannya setelah kereta api Gajah Wong, jadi nyampe Jakarta itu udah dapet terang. Ini kan sekarang masih jam 5 pagi teman-teman, udah subuh, udah ada KRL tapi belum terang banget.
Untuk perjalanannya ini 8 jam perjalanan, jadi enak buat teman-teman yang mencari waktu untuk istirahat sebelum kembali ke realita menjadi pejuang di Jakarta. Dengan waktu 8 jam ini dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi naik kereta api Gajah Wong, teman-teman bisa istirahat di kereta. Ya menurut saya sih tadi mode malamnya sudah cukup redup. Saya tadi tidur dari jam 11 dari Kebumen atau setelah berangkat ke Tuarjo sampai ke Bekasi. Ya mungkin tadi sempat turun bentar di Jatibarang buat merekam persusulan teman-teman. Jadi alhamdulillah saya dapat istirahat yang cukup enak di kereta api Gajah Wong. Jarang-jarang saya dapat tidur yang cukup nyenyak, atau mungkin udah kecapean sih ini seminggu di Jogja. Oke, kita lanjut ke atas, kita lanjut tap in untuk KRL teman-teman. Kita ke Manggarai dulu teman-teman, terus transit ke KRL arah Depok. Stasiun Manggarai. Manggarai Station. Sebelum turun periksa telitikan tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan jalan peron dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Tiga dari arah selatan, hati-hati kereta api melintas langsung 3 dari arah selatan. Jalur 6 tujuan Kabupaten Jatinegara. Oke, kita langsung ke jalur 12 naik KRL arah Depok Bogor. Oke, kita nunggu KRL selanjutnya yang arah Depok Bogor yang akan masuk di jalur 12. Kita langsung aja ke stasiun Pondok Cina. Oke, kita kan tadi turun Gajah Wong dari Jatinegara, lalu saya naik KRL yang arah Kampung Bandan via Manggarai. Saya turun di Manggarai. Habis ini saya naik KRL dari Manggarai ke kota Depok. Saya turun di stasiun Pondok Cina. Kita langsung teleport ke stasiun Pondok Cina. Saya naik JR 20567, terdiri dari 8 kereta. Langsung ke Pondok Cina teman-teman. Nah, oke, kita udah sampai di Pondok Cina teman-teman. JR 20567. Kurang lebih perjalanan dari Jogja ke Depok sekitar 9 jam. Dan ini tiba di Depok sekitar pukul 7 pagi. Sebenarnya bisa lebih cepat sih. Kalau misalkan tadi saya nggak stay dulu di Jatinegara, mungkin bisa tiba di Pondok Cina sekitar jam setengah 7. Baiklah teman-teman, saatnya kembali ke realita. Terima kasih telah menonton.
Sampai jumpa di lain kesempatan di trip-trip selanjutnya di Sinyal PRP Railway dari Kota Depok, Stasiun Pondok Cina. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Perhatikan jalur 2 dari arah utara. Hati-hati jalur 2 dari arah utara. Siapkan kembali komponen tujuan Bogor. Wah, mantap. Ada nasi uduk. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kota Malang.